Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang usulan dan program masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kami dari Kubu Masyarakat. Nah, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya sekalian. Yang pertama ada Lydia Gabriela, NRP 242018113. Selanjutnya ada Diki Ferdiansyah Nugraha, NRP 242019018. Dan Keja Aulia Salsabila 242020001. Dan Syakira Nur Husna Ramdhani 242020005. Ada Herdi Herlambang Putra 242020009. Dan Azhara Putri Sabita 242020016. Dan yang terakhir Muhammad Habidu Irar. Sebelum mulai saya akan membacakan pembukaannya. Jadi yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 6 tentang wilayah negara menjelaskan kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas negara, di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Nah, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Pasal 5 menetapkan 9 kawasan perbatasan darat dan juga laut di Kalimantan. Kabupaten Sanggau termasuk dalam kawasan perbatasan darat. Kawasan perbatasan di negara di Kabupaten Sanggau meliputi Kecamatan Entikong dan juga Kecamatan Sekayam. Garis bataslah yang membatasi interaksi masyarakat di kedua wilayah negara Indonesia dan juga Malaysia pada saat ini. Perbatasan seringkali menjadi fenomena yang terabaikan, kemudian dianggap sebagai hal yang tidak menjadi tujuan utama dan penting. Padahal beberapa masalah sering terjadi di wilayah perbatasan, lebih unik lagi dibandingkan dengan masalah sosial di wilayah non-perbatasan. Oleh karena itu, di kawasan perbatasan menjadi suatu hal yang penting agar diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada 7 usulan dari kami. Yang pertama yaitu peningkatan sarana dan juga prasarana. Yang kedua, peningkatan kualitas pos lintas batas negara. Yang ketiga ada pembuatan program biaya sekolah gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat ada mengadakan program pelatihan UMKM dan juga pemberian modal subsidi kepada masyarakat. Yang kelima ada peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan juga masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Yang keenam ada program kerjasama pemerintah terhadap pihak swasta. Dan yang terakhir ada pemerataan dan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Nah, selanjutnya akan ada paparan-paparan dan penjelasan. Silahkan. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana. Rencana pemrograman peningkatan sarana dan prasarana. Deskripsi rencana. Yang pertama, peningkatan kualitas jaringan jalan dan transportasi sebagai akses kegiatan masyarakat. Di sini diharapkan pemerintah lebih ke pemeliharaan jalan yang sudah ada, karena menurut isu yang didapat, akses jalan yang terkena banjir dan menjadi lumpur, ada juga jalan yang menjadi sempit. Yang kedua, peningkatan kualitas jembatan sebagai akses antar wilayah. Di sini diharapkan pemerintah membangun lagi jembatan yang kira-kira bisa menghubungkan wilayah Kabupaten Sanggau. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. Di sini diharapkan penambahan jumlah rumah sakit, poliklinik, puskesmas, dan pustu. Peningkatan sarana kesehatan di setiap kecamatan dan peningkatan kualitasnya, baik kualitas bangunan maupun SDM yang sudah ada. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
SD, SMP, SMA. Peningkatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang maju dan terdepan sesuai dengan visi Kabupaten Sanggau dan misi nomor 2 terkait menciptakan masyarakat yang berdaya bersaing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah Kabupaten Sanggau. Anggaran 600 juta. Selanjutnya, Lalu selanjutnya, kami mengusulkan usulan kedua yaitu peningkatan keamanan. Dengan rencana program peningkatan kualitas pos lintas batas negara atau PLBN dengan deskripsi rencana peningkatan kualitas PLBN sebagai batas antar negara untuk menjaga pertahanan, keamanan, dan ketertiban wilayah dalam mengurangi tindakan kriminal. Anggaran yang kami usulkan itu sebesar 100 juta. Nah, kenapa kami mengusulkan program kedua ini? Dilatar belakangi dengan sedikitnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut menandakan rendahnya tingkat kesejahteraan di kawasan perbatasan. Tingkat kesejahteraan yang rendah di kawasan perbatasan juga memberikan dampak timbulnya masalah yang lain seperti kemiskinan, human trafficking atau perdagangan manusia, penyelundupan barang, lokalisasi berkedok kopi pangku atau prostitusi, hingga tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah bukan perbatasan. Nah, selain itu, perbatasan Entikong merupakan pintu masuk bagi peredaran narkoba yang berasal dari luar negeri. Nah, masalah-masalah yang telah disebutkan tadi itu terjadi dikarenakan masih terdapatnya jalan-jalan tikus di antara perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pos lintas batas negara yang menjadi wajah negara dan berfungsi sebagai pelayanan di bidang keimigrasian, kekarantinaan, dan administrasi pengelolaan, pertahanan dan keamanan, serta tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang atau barang dari dalam dan luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan. Nah, meskipun terdapat isu bahwa PLBN Entikong ini telah ditingkatkan fisiknya, namun perlu juga peningkatan kualitas sumber daya manusia beserta kinerjanya dalam melakukan fungsi PLBN tersebut. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada usulan ketiga yaitu biaya sekolah gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Rencana programnya ada pembuatan program biaya sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan deskripsi rencana. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Sanggau untuk yang kurang mampu dengan membayar seluruh biaya sekolah dari SD sampai SMA mengingat tingkat kesejahteraannya yang rendah. Diharapkan pemerintah juga bisa membantu kabupaten ini agar terbiayai dari sisi pendidikannya. Dengan banyaknya anak-anak di Kabupaten Sanggau yang dapat mengenyam bangku sekolah akan berdampak pada intelektual mereka dan dapat bersaing untuk di bidang pekerjaan jika mereka ingin bekerja di luar daerah ini. Dan dengan itu mereka juga akan bisa lebih aktif dan inovatif yang diharapkan akan membuat terbukanya lapangan pekerjaan yang cukup di daerah ini, dan dengan pendidikan yang cukup, SDM di sini juga akan semakin maju. Dengan kita anggarkan 400 juta. Nah, bisa dilihat pada tabel ini, penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang tidak bersekolah jumlahnya lebih besar daripada yang memiliki tamatan SMP, SMA, atau universitas. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ada usulan pelatihan UMKM dan pemberian modal subsidi kepada masyarakat. Untuk rencana programnya sendiri, kita mengadakan program pelatihan UMKM dan pemberian modal subsidi kepada masyarakat. Untuk deskripsinya, pelatihan akan diberikan sebagai modal pengetahuan dan modal pendanaan bagi masyarakat yang akan membuat usaha sebagai bentuk bantuan pemerintah dalam mendukung kemajuan perekonomian masyarakat. Terkait isu itunya sendiri, memang masih banyak kekurangan lapangan
pelatihan, sehingga pemerintah diharap mengadakan pelatihan tersebut yang bisa nantinya memberikan impact lebih baik untuk perekonomian masyarakat sekitarnya. Untuk anggarannya sendiri, kita menganggarkan di angka 350 juta. Baik, yang selanjutnya ada peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Rencana program peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Deskripsi rencananya, peningkatan penyediaan bantuan pemerintah seperti tempat pengungsian dan makanan. Jadi saat terjadi bencana apapun termasuk banjir yang sedang marak di Kabupaten Sanggau, di saat bencana banjir besar pemerintah diharap mampu dengan sigap membantu masyarakat untuk memberi tempat pengungsian yang layak dan kebutuhan yang diperlukan termasuk bahan makanan. Kemudian peningkatan mitigasi bencana seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk tentang ancaman bencana dan cara menghadapinya. Kemudian menghimbau masyarakat untuk melihat papan info kebencanaan dan peningkatan drainase. Anggaran yang kita anggarkan sebesar 250 juta. Kabupaten Sanggau tidak memiliki daerah yang berpotensi rawan bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sanggau tidak termasuk jalur lempeng tektonik gunung berapi yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Namun, pada musim penghujan, terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan ketinggian air sungai di atas rata-rata, terutama di sepanjang kawasan Das Kapuas dan Subdas Sekayam. Sedangkan kawasan berpotensi rawan longsor terdapat di Kecamatan Meliau, Tayan Hilir, Toba Entikong, Sekayam, Bonti, Kembayan, Jangkang, dan Kapuas. Bisa dilihat di tabel RPJMD Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya. Selanjutnya ada usulan program kerjasama pemerintah terhadap pihak swasta. Mengingat banyaknya potensi di Kabupaten Sanggau seperti pertanian, perdagangan, pertambangan, pariwisata, dan perkebunan, terutama pada bidang kebun sawit yang banyak diminati oleh pihak swasta, memancing pihak swasta untuk datang membangun usaha di daerah ini. Melihat dari jumlah penduduk yang kurang mendapat lapangan pekerjaan, masyarakat memohon pemerintah agar membuat kebijakan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk memberikan 50% hak lapangan pekerjaan kepada masyarakat lokal. Hal ini terkait dengan isu kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah diharap untuk bekerja sama terhadap pihak-pihak swasta yang membangun usahanya di Kabupaten Sanggau. Estimasi anggaran telah sebesar 300 juta rupiah. Baik, yang terakhir yaitu usulan yang ketujuh, yaitu usulan dari ketenaga listrikan. Nah, rencana programnya yaitu pemerataan dan juga pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan karena masih kurang tersebarnya dari ketenaga listrikan di desa-desa yang ada dan juga membuat terbatasnya aktivitas yang ada. Nah, deskripsi rencananya yang pertama yaitu membuat program subsidi energi listrik bagi masyarakat yang masih kurang mampu yang ada di desa-desa. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kuantitas energi listrik tenaga surya dan juga energi listrik tenaga uap dikarenakan masih kurangnya energi listrik yang tersebar di daerah-daerah yang ada di Sanggau. Nah, anggarannya sekitar 600 juta. Baik, itu tadi paparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.